Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil khaliqi wal bashar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhir wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan Allah kesempatan untuk berpuasa di hari-hari yang mungkin kita sudah menuju ke hari yang terakhir, di mana banyak amalan-amalan yang Allah lipat gandakan lebih daripada amalan yang lain. Tentunya salawat salam mari kita senantiasa sanjungkan kehadiran dengan kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena berkat beliau lah sampai hari ini kita masih menikmati indahnya keimanan kita kepada Allah dan indahnya Ramadan pada hari ini. Hari ini saya akan mencoba mengetengahkan satu judul, yaitu menumbuhkan sifat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah salah satu tingkatan iman. Ya, tingkatan iman yang mana mungkin kita semua sudah hafal, ada namanya rukun Islam, ada rukun iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Mungkin ini jarang sekali dibahas oleh siapapun, tapi ini penting kita ketahui sebagai tambahan kita, sebagai rasa kita untuk saling mengingatkan, kemudian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, Allah berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir." Yang artinya dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ihsan berarti melakukan kebaikan dengan sempurna dan ikhlas, serta menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Kalau kita berbicara mengenai rukun Islam, itu lebih bersifat kepada zahir kita. Contohnya sholat, ya, kemudian kita berpuasa, pergi haji, fisik luar kita orang bisa melihat. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai rukun iman, rukun iman itu di sini, di dalam hati kita, dalam qalbu kita. Bagaimana kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, dan 6 rukun iman yang sudah kita hafal semua. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini adalah penyempurna daripada syariat yang kita lakukan dalam keseharian kita demi untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu ciri-ciri? Mungkin kita bisa membedakan antara yang dia baru rukun Islam saja, dia baru iman saja, tapi dia mungkin belum ihsan. Dan kita bisa mendeteksi atau melihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, orangnya ikhlas, berbicara, memberi, ya, kemudian membantu orang, selalu dengan keikhlasan yang diutamakan, tidak menginginkan satu kebaikan dari orang yang kita berikan. Itu namanya ciri-ciri ihsan. Jadi ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada kalian, pada kita semua, kemudian dia mengatakan, saya ikhlas, saya berikan dengan ikhlas, wallahu alam. Mungkin dia bisa jadi memang ikhlas beneran, atau hanya sekedar lisan. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah sempurna. Maksudnya apa? Orang yang memiliki sifat ihsan melakukan kebaikan dengan ikhlas, tanpa tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian
Dia melakukan dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan dan juga tidak ada kesalahan. Yang ketiga, menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki sifat ihsan itu, dia akan menyadari bahwa saya memang tidak bisa melihat Allah. Tapi percayalah, dan orang ini percaya bahwa Allah melihat saya. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, kita akan menyadari bahwa ya memang saya tidak bisa melihat Allah, tapi Allah selalu melihat saya, melihat apa yang saya lakukan. Rasulullah bersabda, ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka percayalah bahwa dia melihat kamu sekalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bagaimana cara kita menumbuhkan sifat ihsan? Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Menumbuhkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang ihsan, orang-orang yang ikhlas dalam beramal, beribadah. Nggak peduli kalian sholat ada yang lihat atau tidak, beramal sedekah ada yang lihat atau tidak lihat, nggak peduli. Kenapa? Karena saya hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh manusia, bukan oleh makhluk. Yang kedua, meningkatkan keikhlasan. Kita mencoba terus berlatih. Memang berawal dari tidak ikhlas. Ikhlas itu berawal dari sesuatu yang kita kerjakan, kita akan ada rasa tidak ikhlas tadi, tapi biasakan nanti lama-lama keikhlasan itu akan muncul dengan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kebaikan. Yang ketika tingkatkan kualitas kita dan kebaikan. Jadi kita selalu melakukan kebaikan yang mungkin menurut orang lain kita disebut orang ria, orang pamer, tidak masalah. Yang penting kita patokannya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran karena Allah. Kita mengajar karena Allah. Semuanya kita lakukan karena Allah. Insya Allah itu akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan dan tak terasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah mencapai derajat orang yang ihsan. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kedisiplinan. Orang yang ihsan, dia akan disiplin secara otomatis tanpa disuruh, tahu bahwa ini kewajiban saya, ini bukan punya saya, ini milik saya. Dan kita akan merasakan hal itu. Kenapa? Karena akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tambahan keilmuan kita bersama dan menjadikan kita orang-orang yang ihsan. Tidak hanya Islam, tidak hanya iman, tapi ihsan mari kita mulai dari sekarang. Kita latih dan kita latih terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.